sekarang kita percaya ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka terus lawatan hadirat Tuhan hadir atas setiap kita. Terima kasih untuk Menara Doa Diaspora GBI House of Glory, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus hidup atas kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Bapa. Sungguh baik dan teramat baik Engkau atas setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami terus mau menaikkan syukur kami, doa pujian penyembahan Tuhan. Biarlah itu yang terbaik kami berikan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi kami semua di tempat ini, baik yang di rumah dan yang mendengarkan, pemirsa semua, Tuhan. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya kepada nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Yesus. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Kau yang memulihkan hati kami, Yesus. Kami angkat suara kami, berikan yang terbaik bagi nama Yesus, pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami semua ada oleh karena kemurahan-Mu sampai hari ini. Kami tetap kuat di dalam menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Dari awal saudaraku lebih sungguh katakan oleh karena kemurahan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu kebahagiaan, kemurahan selalu mengikutiku. Pujiku, pujiku sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan. Ku menganggap selamatkan Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Ku melangkah wajah-Ku
Rajaku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus dipilih menjadi pendoa-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah terus kami kuat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Yang tidak ada jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hadirat-Mu yang membawa kami lebih dalam lagi mengenal pribadi yang hidup itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti sayang kau, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Amin, amin. Yes, Jesus. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau. Pribadi yang Tiada yang seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk
nama Tuhan gerejamu. Lewat menara doa diaspora ini nama Tuhan terus kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami berseru bekerja. Yesus, Terus mengurapi. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Katakan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak kami tinggikan Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi umat Tuhan, katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi dengan berkobar-kobar, katakan layak, layak. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat selalu perbuatan-Mu. Terima kasih. Terus membangkitkan, menggairahkan akan gereja-Mu. Terima Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak disembah Yesus. Tiada nama lain selain Engkau nama-Mu, baik selain Tuhan. nama-Mu Tuhan. Kau Terima teramat kasih baik, buat Yesus. kebaikan-Mu, buat keajaiban-Mu. Haleluya. Oh Ramaya Haleluya.
Biarlah terus bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah terus bumi ini penuh dengan pengetahuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah yang hidup, yang layak disembah atas semua makhluk Tuhan. Semua yang bernafas memuji meninggikan Tuhan. Apapun keadaan dan faktanya kami lihat, tapi kami tetap pegang firman Tuhan. Kami terus tetap dalam hadirat Tuhan dimanapun kami ada saat ini. Gerejamu bangkit Tuhan, menyerukan nama Yesus yang penuh kuasa itu, nama yang di atas segala nama. Terima kasih, kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, Yang
kami dipersatukan untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan doa syafaat. Kami serahkan untuk yang berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Untuk Ibu Lina. Yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di atas segala-galanya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mau satukan hati kami, untuk kami mau satukan roh kami. Kami Tuhan bersyukur kalau Engkau memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa bagi Indonesia, untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini. Kami kembalikan syukur kami kepadamu. Kami mau katakan Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan dalam doa pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di dalam setiap kami yang memberikan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami Tuhan berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mewakili Indonesia. Urapa kata karabata karama, kami memberkati Indonesia. Kalau saat ini Tuhan kami boleh memasuki 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur Indonesia ada di hati-Mu. Kami bersyukur Indonesia ada di dalam Tuhan genggaman tangan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mau melepaskan berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah atmosfernya, diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya. Apapun yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan tetap naik, bukan turun. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia tidak akan mengalami bencana. Indonesia tidak akan mengalami kelaparan. Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan. Tetapi kami mau katakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal apapun juga yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi, tetapi kami mau katakan Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia tetap bersemangat, dan Indonesia menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak untuk Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang menghormati Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau memberkati seluruh bangsa Indonesia. Engkau memberkati provinsi demi provinsi. Engkau memberkati setiap pulau-pulau. Engkau memberkati setiap kota-kota. Engkau memberkati setiap daerah-daerah. Engkau memberkati setiap desa-desa yang ada, bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Engkau memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, memberkati mereka dengan roh keadilan, memberkati mereka dengan roh kebenaran, roh kejujuran di hadapan Tuhan, sehingga Indonesia tidak akan mengalami keterpurukan. Tetapi kami mau katakan Indonesia hari-hari ini Indonesia luar biasa, Indonesia yang menghormati Tuhan, Indonesia yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sehingga penduduk Indonesia menjadi penduduk-penduduk yang benar, penduduk yang menghormati Tuhan, penduduk yang takut akan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia, Tuhan memberkati usaha mata pencarian dari bangsa Indonesia, memberkati perekonomian bangsa Indonesia, memberkati buah tangan pekerjaan bangsa Indonesia Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini tidak akan mengalami kekurangan apapun. Bangsa Indonesia tidak akan mengalami kelaparan. Bangsa Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan Tuhan. Tetapi bangsa Indonesia boleh tetap berdiri tegap
tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, dan bangsa Indonesia akan Tuhan melakukan NKRI itu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami katakan sekali lagi, Tuhan, shalom untuk Indonesia. Indonesia yang hebat. Indonesia yang sudah sehat, tidak mengalami COVID lagi. Dan kami percaya Tuhan, kami katakan COVID-19 akan segera lenyap dari Indonesia. COVID-19 akan segera punah dari Indonesia. Sehingga Indonesia tidak mengalami kekhawatiran. Indonesia tidak mengalami kesusahan. Indonesia tidak mengalami penderitaan demi penderitaan, bahkan sampai seluruh bangsa Indonesia akan melihat kebaikan Tuhan, akan menikmati kebaikan Tuhan, akan mengalami mujizat demi mujizat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang berbeban berat untuk bangsa Indonesia, Tuhan bangkitkan semangat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami mau katakan setiap roh-roh maut, roh-roh kematian, setiap malaikat-malaikat pencabut nyawa, kami tolak semua itu keluar dari Indonesia, keluar dari atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau dengar doa kami. Segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ora basyata kana masya karada bosete kehene masata karada bola radabas. Sia nama sekete Engkau Allah Tuhan kami yang maha tinggi, Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Engkau yang berdaulat atas alam semesta ya Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, sebagai orang-orang yang diurapi dan diberkati Allah. Kami dari Mesbah Doa, Diaspora House of Glory pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur hormat kami kepadamu. Karena Tuhan Allah kami yang setia, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami agung-agungkan. Engkau Tuhan yang hidup dan Engkau Tuhan yang ada di dalam pribadi dan hati kami. Kami berdoa Bapa untuk membawa pergumulan bangsa dan negara kami. Kami bawa Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Kami bawa pemerintahan-pemerintahan kami, parlemen dan pemerintahan daerah. Tuhan, saat ini kami deklarasikan bangkitlah Indonesia, bangkitlah negeriku, bangkitlah hutan, tanah, dan air Indonesia, bangkitlah, merdekalah, bebaslah dari segala keterikatan dan intimidasi. Apapun Bapa, kami terus bawa dan perkatakan, bangkit dan merdeka, bebaslah Indonesia. Bangkitlah keadilan dan hukum di Indonesia. Bangkitlah perdagangan Indonesia. Bangkitlah usaha kecil menengah Indonesia. Bangkitlah pariwisata Indonesia. Bangkitlah telekomunikasi Indonesia. Bangkitlah koperasi di Indonesia. Bangkitlah, hai bangsa-bangsa. Bangkitlah pulau-pulau di Indonesia. Bangkitlah rakyatku. Bangkitlah semangatku. Bangkitlah semangat kami. Bangkitlah rakyat kami. Bangkitlah usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Bangkitlah gerejamu. Bangkitlah umat-umat pilihan Allah. Kami mau bangkit. Kami berseru hanya kepadamu, Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang menjadikan negeri dan bangsa ini adalah bangsa yang berdaulat, yang taat, adil, yang setia, dan patuh kepada undang-undang. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan, Indonesia bersatu. Indonesia berdaulat. Bangkitlah, bangkitlah Indonesia.
Bangkitlah NKRI, bangkitlah Bhinneka Tunggal Ika, dan bangkitlah Pancasila. Bangkitlah negara-negara kami, bangkitlah dan bersatulah negeriku. Di masa kami menghadapi ulang tahun proklamasi kemerdekaan di bulan Agustus ini, kami berdoa Bapa, biarlah peristiwa kemerdekaan, kebangsaan kami tetap teguh untuk terus memajukan bangsa ini. Kami mau mengabdi bagi bangsa ini. Biar kami mau tekun dan setia kepada pemerintahan dan aturan-aturan yang sedang diberlakukan. Kami berdoa khusus untuk pandemi COVID, seluruh Indonesia sehat, semangat, bangkit, dan sukacita meliputi dan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bawa bangsa ini, pemerintahan kami untuk terus tunduk dan patuh kepada aturan, kepada pemimpin tertinggi kami, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kepada Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, kepada semua jajaran menteri, bangkitlah, semangatlah, kuatlah, dan semangat untuk terus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Biarlah pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia dan seluruh bangsa, kami berdoa, kami minta Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari keterikatan virus corona. Kami berdoa, kami minta supaya kami terlepas dari sakit penyakit. Kami berdoa dan kami minta kami sembuh, kami dipulihkan, dan kami mau bersatu untuk patuh kepada pemerintahan dan aturan prokes. Kami berdoa dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesejahteraan akan menyebar ke seluruh Indonesia. Kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia bangkit dan menjadi adil dan sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau curahkan berkat kasih karunia-Mu bagi bangsa ini, bagi hutan, tanah, dan air, bagi rakyat Indonesia bersatu teguh. Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pancasila dasar kami. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar konstitusi kami. Kami mau tetap teguh kepada bangsa ini dan tetap teguh kepada dasar dan segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Israel yang berkuasa atas persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami berdoa dari Menara Doa Diaspora House of Glory pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk gereja-gereja di bangsa-bangsa. Untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Kiranya Roh Kudus turun tercurah atas gerejamu, melawat dan menuntun gerejamu, sehingga gerejamu kembali Tuhan untuk menjadi mercusuar di seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan ditinggikan dan Tuhan diagungkan di atas gerejanya. Tubuh Kristus bersatu padu, bertransformasi, memberitakan Injil, dan senantiasa kuat untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, inilah doa kami dari Menara Doa Diaspora bagi seluruh gereja-gereja di bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Terjadi transformasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui lawatan oleh Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita semuanya. Amin. Amin, amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kesang Tuhan, Tuhan sedang membawa dari rumah doa ini menuju kepada Menara Doa Diaspora House of Glory Pondok Cabe. Mengapa? Karena saya percaya ke depan ini Tuhan sedang bergerak kepada kemuliaan satu, kepada kemuliaan selanjutnya, sehingga wadah ini bukan lagi memberkati hanya intern, bukan hanya memberkati yang kemarin yang kita sebut rumah doa,
bukan hanya memberkati yang kita sebut GBI Host Glory Pondok Cabe, tapi Tuhan sedang membawa wadah ini untuk bergerak kepada bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Karena itu Tuhan mengingatkan supaya yang kami sebut ini sekarang ini adalah menara doa diaspora Host Glory Pondok Cabe untuk bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu kita percaya dengan link Zoom yang ada ini, bahkan ke depan juga ini akan diteruskan juga dengan YouTube, ya, sehingga kegerakan ini akan lebih meluas dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari untung atau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudaraku, saya sudah berpesan kepada tim online, saya sudah berpesan kepada tim menara doa, ya, diaspora Host Glory Pondok Cabe, supaya penekanan kita ini, berita ini, Zoom-nya ini, ya, online-nya ini, YouTube-nya ini ke depan ini untuk menjangkau semua orang, semua gereja, bahkan sampai bangsa-bangsa. Sehingga ke depan saya sudah putuskan, kita tidak menitik beratkan lagi berapa banyak jumlah subscribe-nya yang masuk. Tidak. Bahkan kita akan hilangkan itu. Karena tujuan kita itu bukan untuk memperbanyak itu. Tapi tujuan kita itu untuk berita ini, ya, link Zoom online ini, bahkan nanti YouTube yang ada ke depan ini, bukan untuk memperbanyak atau mendapatkan untung dari YouTube. Tidak. Tapi semata-mata ini untuk kita itu menjadi berkat. Amin, saudaraku. Nah, karena itu kita berdoa, kita lihat dampak-dampak yang sudah ada ini, banyak yang diberkati Tuhan. Ya, dari kemarin saya lihat, dari tadi saya perhatikan, ya, banyak yang sudah menghubungi kami supaya kegerakan ini teruskan, sehingga mereka yang lemah itu dikuatkan, mereka yang sakit itu disembuhkan, keluarga-keluarga mengalami berbagai macam pergumulan dan sebagainya, untuk mereka itu mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, ya, kita akan mendengarkan, ya, sekitar 5-6 menit kesaksian dari Erik dan Siska, ya, yang berada di wilayah Jawa Tengah, Pekalongan. Silakan, Tuhan memberkati. Halo. Salam Pak Salam. Ferry. Salam. Salam semuanya. Suaranya jelas ya. Saudara yang terkasih, kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh kami lewati di bulan Juli kemarin. Jadi pada bulan Juli yang lalu, awal Juli tepatnya, kami sekeluarga boleh kena COVID, positif COVID. Tuhan izinkan kami mengalami semuanya. Kami percaya ini semua untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada awal Juli yang lalu, awalnya saya dulu yang positif, kemudian menular ke seluruh keluarga, suami dan anak-anak. Di awal-awal itu saya kehilangan penciuman. Kemudian saya mengalami sesak napas, sampai mau nafas itu benar-benar susah. Kami isolasi mandiri di rumah karena kami tidak mau ke rumah sakit atau sampai cari-cari. Pada waktu saya mengalami sesak napas itu, saya mencari rumah untuk isolasi pun penuh. Karena banyak berita yang mengatakan rumah sakit penuh, rumah isolasi juga penuh, makanya kami isolasi di rumah aja, saya pikir begitu. Kemudian pada saat saya mengalami sesak napas, rasanya itu benar-benar kayak takut, kemudian campur aduk rasanya di hati ya, karena kita mau nafas itu, mau menghirup udara itu benar-benar susah, kayak ada yang menghalangi
tenggorokan, di tenggorokan saya. Di antara kebingungan, kepanikan itu, kemudian puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada suami saya untuk kami mengambil perjamuan kudus. Dan setelah kami berdoa, kami memohon ampun, kemudian kami minum darah Yesus, anggur sebagai lambang darah Yesus. Puji Tuhan, napas itu kembali, pelan-pelan kembali saya bisa bernapas dengan baik. Haleluya. Kemudian pada hari yang kedua, 2 hari berikutnya, anak kami yang kedua mengalami sesak napas. Dan kami percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa yang tidak terbatas yang akan melepaskan setiap sakit penyakit dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan kami kembali ambil perjamuan bersama-sama, kami berdoa sepakat supaya anak kami ini lewat dari segala sesak napasnya. Puji Tuhan, Tuhan menolong setiap kami dan Tuhan menolong anak kami supaya sehingga dia dapat bernafas kembali. Kemudian setelah pada keesokan malamnya saya mendapat serangan yang kedua. Jadi dari saya mengalami agak sesak napas, tapi juga di kepala saya itu rasanya seperti aneh sekali. Jadi kayak ada sesuatu yang aneh yang bergerak di kepala saya. Jadi saya kayak bingung, kayak takut mau ke dokter ya, takut gitu. Kemudian Tuhan itu seperti menggerakkan saya untuk melihat YouTube. Jadi di acara YouTube, di acara dari Pak Weliar, itu Pak Weliar mengatakan bahwa carilah hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan. Pak Weliar mengambil satu firman Rema di dalam Mazmur 84 yang mengatakan bahwa kesukaan pemazmur itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di saat kita mencari benar-benar hadirat Tuhan, di saat kita benar-benar memiliki hati yang hancur, saat kita merindukan Tuhan, kita percaya bahwa hadiratnya itu menyembuhkan. Hadiratnya itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Hadiratnya melepaskan, hadiratnya membebaskan setiap kita dari segala sakit penyakit, dari segala belenggu yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan saya imani. Dan Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan menyembuhkan engkau, nak. Aku akan menyembuhkan engkau dengan sempurna. Saya pegang janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kami sempurna. Dan setiap kami juga berdoa, kami memperkatakan bahwa kami sembuh, kami sehat, segala virus di dalam tubuh kami semuanya mati. Kami setiap hari memperkatakan perkataan firman Tuhan yang firman yang membawa kesembuhan. Kami percaya bahwa di dalam hadiratnya, di dalam saat kita benar-benar menyembah dan mencari Tuhan, maka Tuhan nyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya itu, kami percaya itu. Dan puji Tuhan, kami semua di dalam 10 hari, kami boleh sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ke-14 kami melakukan tes, dan puji nama Tuhan, kami semua dinyatakan negatif. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya mau tambahkan sedikit, Bapak Ibu Saudara, akan kebaikan Tuhan. Jadi waktu kami terpapar COVID itu, yang kami rasakan apa ya? Jadi kami seperti tidak merasakan sakit gitu loh. Kami itu tiap hari bersuka cita. Dan yang kami lakukan adalah kami cari Tuhan,
Kami melakukan doa, kami pujian penyembahan itu satu hari bisa 4-5 kali. Karena saya pribadi sama istri juga suka memuji Tuhan. Dan pelayanan kami sama Ibu Ruby di Pekalongan adalah di musik, di pujian penyembahan. Jadi hari-hari kami itu seperti kami tidak sakit seperti itu. Dan yang aneh itu buat saya pribadi begini Bapak Ibu. Jadi waktu tes, jadi kami yang terpapar itu kan di Semarang seperti itu. Jadi waktu itu saya tinggal di rumah ibu saya. Itu satu rumah 8 orang itu dites, itu yang 2 negatif. Nah, saya sendiri tidak swab Bapak Ibu, karena saya tuh lihat tuh dimasukkan ke hidung itu kayak rasanya gimana gitu. Jadi saya tidak di swab seperti itu. Jadi saya akhirnya pulang ke Pekalongan, kemudian isolasi mandiri seperti itu. Dan yang saya rasakan tuh tubuh saya kalau anak istri saya mungkin ada gangguan, hilang penciuman, hilang rasa, seperti itu. Kalau saya enggak, saya emang badan agak lemas seperti itu, agak susah tidur, dan saya tidak merasakan gejala yang lain, cuman rasa lapar itu makannya banyak, jadi porsi makan banyak. 2 jam itu udah lapar, makan lagi, berapa jam nanti makan lagi seperti itu. Nah, saya pribadi karena tidak merasa badan saya seperti kena COVID, jadi saya tidak mengkonsumsi obat-obatan Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan itu saya ambil perjamuan kudus setiap hari. Karena saya pernah dengar kesaksian ada jemaat itu sakit dan divonis dokter itu dia meninggal. Jemaat di Singapura, salah satu gereja di Singapura. Itu sakit kronis. Nah, gembalanya datang ke rumah sakit dan bilang ke dia, kalau kita sakit aja minum obat 1 hari 3 kali supaya sembuh. Kenapa tidak dengan perjamuan kudus? Gembala itu bilang seperti itu. Waktu akhirnya jemaat yang sakit melakukan perjamuan kudus satu hari 3 kali. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Saya dan kami lakukan sampai satu keluarga dengan anak-anak kami perjamuan kudus 1 hari 3 kali. Kalau anak istri saya mereka mengkonsumsi obat, tapi saya sendiri pribadi karena saya tidak merasakan sakit, saya ikut isolasi mandiri. Itu saya doa, pujian, penyembahan juga perjamuan kudus 1 hari 3 kali. Dan memang sungguh kami rasakan saat kita cari Tuhan dalam pergumulan dalam sakit itu ya seperti ada kekuatan. Amin. Ada kekuatan, ada penghiburan, dan di rumah tuh kami tulisin ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan, kami tulis di kertas, kami tempel di tembok, dan itu kami perkatakan tiap hari. Yeremia 17:14, Mazmur 103 tentang kesembuhan, Mazmur 107 ayat 20, Yesaya 53, kemudian ayat-ayat kesembuhan kami tulis semua dan kami perkatakan tubuh kami. Jadi kami mempergunakan firman dan doa itu untuk minta tolong Tuhan untuk kesembuhan. Amin. Dan puji Tuhan, dan juga tiap hari itu kami cari Tuhan. Jadi kami buka YouTube, ada Zoom tentang pujian penyembahan kita ikut, ada Zoom tentang pelayanan kita ikut, ada tentang kesembuhan kita ikut. Jadi hari-hari kami itu selama isolasi mandiri kami isi dengan cari Tuhan. Dan puji Tuhan di hari yang ke-14 setelah kami tes semua itu semua negatif. Ya, tapi saya sempat juga khawatir karena di hari yang ke-4 itu istri saya itu waktu itu kan di Semarang, kita sesak napas sesak napas. Kami coba cari oksigen, nggak ada semua, oksigen kosong semua di Semarang. Kita cari telepon ambulan untuk dibawa ke rumah sakit juga 15 ambulan di Semarang itu penuh semua. Jadi online semua, nggak bisa masuk. Nah, saya lihat wajah istri saya itu udah pucat. Saya juga takut. Dia bilang, "Pak, ayo ke rumah sakit aja." Dan seperti itu kan. Tapi saya mikir kalau dia di rumah sakit pisah sama saya 2 minggu, saya juga kayak ada yang hilang gitu loh. Kita suami istri pasti kan pengennya bersatu kan jadi satu daging. Nah, akhirnya karena semuanya seperti mentok semua, kita doa. Dan itu malam-malam sekitar jam 9, jam 10 malam itu. Waktu istri saya sesak napas. Dan saya lihat dia wajahnya udah pucat, dia juga udah kayak saya juga takut kalau ada apa-apa kan. Nah, ternyata setelah dia sembuh, dia bilang sama saya kemarin waktu sesak itu mau bilang sama kamu, Pak, aku titip anak-anak kalau ada apa-apa. Jadi saya merasa jadi Tuhan itu mengizinkan seperti itu untuk menyatakan kuat-kuasanya, dan puji Tuhan dengan perjamuan kudus waktu istri saya sesak napas dan anak sesak napas itu Tuhan sembuhkan semua dengan ajaib. Amin. Dan Tuhan juga banyak berbicara di YouTube. Waktu kami lihat itu kesaksian orang-orang yang Tuhan sembuhkan dari COVID. Ada yang meninggal karena COVID, Tuhan bangkitkan lagi. Ada yang paru-parunya udah putih semua itu harusnya meninggal tapi dia hidup dan dia bersaksi. Nanti bisa Bapak Ibu searching itu ya.
namanya Pak Ruben. Seperti itu, saya berkati beliau. Jadi saya percaya saat ini tuh masih ada kuasa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Ya, kiranya kesaksian kami boleh menjadi berkat buat kita semuanya, bahwa betul kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati itu pasti kita mendapat jawaban dari Tuhan. Dan saya juga belajar diberkati dengan kesaksian orang yang disembuhkan dari COVID, bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Amin. Kalau emang kita udah waktunya pulang, tidak dengan COVID pun pasti kita pulang. Tapi kalau emang kita kena COVID dan Tuhan belum izinkan kita pulang, kita pulang ke rumah Bapak, pasti Tuhan beri waktu kesempatan. Amin. Jadi ini bagi kami, ini hidup kami yang kedua, Bapak Ibu. Dan kami udah sepakat untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan mendedikasikan hidup kami, Tuhan pakai hidup kami lah. Kami ingin melayani Engkau karena Tuhan berikan kami hidup yang kedua. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita semuanya siang hari ini. Ya, ada satu pujian yang ingin kami nyanyikan buat ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu hidupku, setiap waktu hidupku dalam tangan-Mu. Sejak ku terbangun dan sampai ku terlelap, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau teramat baik, selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau teramat baik, selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oleh biru Yesus, kita percaya kita disembuhkan. Kita percaya kalau Siska Erik alami kuasa mujizat Tuhan, kita percaya juga, kita juga pasti alami. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Dan kami janji tidak curi kemuliaan Tuhan. Kami janji Tuhan tidak mencari untung dari apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Biar kami terus menjaga hadirat Tuhan. Kami terus menjaga kemuliaan Tuhan itu. Sehingga kemuliaan Tuhan itu terus daripada kemuliaan satu kepada kemuliaan selanjutnya akan bertambah-tambah dalam hidup kami. Keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini, tidak ada gangguan suara, tidak ada gangguan apapun juga, terdengar dengan baik. Semuanya baik Tuhan, dimanapun kami berada.
Karena roh Allah ada di mana-mana. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita. Nah, hari ini saya ditaruh Tuhan untuk diingatkan Tuhan berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita buka Habakuk pasal yang kedua ayat 14. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut kabot. Ya. Kabot itu artinya bobot. Kabot itu artinya semarak. Kabot itu artinya kelimpahan, kehormatan, keagungan. Jadi kabot itu mengekspresikan ketenaran, kekuatan Tuhan, kehormatan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kebesaran Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau kita dalam hidup kita ini dipenuhi dengan pengetahuan kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita ini bukannya aku lagi, tapi kemuliaan Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita itu loh. Sehingga yang nampak itu ya mengekspresikan itu apa? Mengekspresikan tentang apa? Tentang semaraknya Tuhan. Mengekspresikan tentang keagungannya Tuhan. Kekuatannya Tuhan yang menonjol. Itu kemuliaan Tuhan. Ya. Bukan kemuliaan kita. Bukan ketenaran kita, bukan kekuatan kita, bukan. Tapi ketenaran, kekuatan, semaraknya, bobotnya itu loh. Itu Tuhan. Itu disebut dengan apa? Bumi dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, kebalikan daripada kabot yang disebut apa? Ikabot. Ikabot itu artinya apa? Hilangnya kemuliaan Tuhan. Ya. Di 1 Samuel pasal yang keempat, bagaimana tabut Allah itu dirampas. Kekalahan yang terjadi bagi bangsa Israel terhadap orang Filistin, sehingga apa? Sehingga orang Filistin merampas, mengambil tabut Allah, sehingga disebut apa? Hilangnya kemuliaan Allah, ikabot, hilangnya kemuliaan Allah. Kenapa hilangnya kemuliaan Allah? Kenapa? Karena ketenaran, kesemarakan, kebesaran Tuhan itu sudah lenyap dengan apa? Dengan kekuatan manusia. Dengan ketidakkudusan manusia di situ. Ya, sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Ya. Bahkan bangsa Israel, ketika bangsa Israel kalah, Bapak Ibu, mereka mencoba ya dengan teriak sepertinya rohani. Mereka teriak haleluya, kebesaran. Ya. Tetapi apa? Karena sudah hilang kemuliaan. Hanya dengan kekuatan. Sehingga apa? Sehingga justru bangsa Israel bukannya menang saat itu, malah tambah kalah. Ikabot. Hilangnya kemuliaan Tuhan itu. Nah, ini pesan yang Tuhan tegur saya. Tuhan ingatkan kita. Apa dasar pelayanan kita? Ya. Apa dasar pelayanan kita? Apakah didasari oleh kemuliaan Tuhan? Didasari oleh hadirat Tuhan? Didasari oleh kabot? Atau ikabot? Hilangnya kemuliaan Tuhan.
Sehingga yang menonjol itu adalah keuntungan manusia. Yang menonjol itu apa? Kedagingan, keinginan, ambisius, mencari untung di pelayanan. Ya. Mencari untung untuk tujuannya apa? Untuk kepentingan diri, kepentingan organisasi, kepentingan gereja dan sebagainya, bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu Tuhan ingatkan kita hari-hari ini. Supaya apa? Supaya tetap dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kemuliaan Tuhan dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani disebut doxa. D-O-X-A. Doxa. Doxa. Ya. Doxa. Kebalikan dari doxa itu menjadi dosa. Kenapa menjadi dosa? Karena mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi doxa itu, kemuliaan Tuhan itu artinya apa? Artinya kecemerlangan di dalam hadirat Tuhan. Dan semarak dalam keagungan Allah. Saya ulangi. Doxa itu artinya kecemerlangan hadirat Tuhan. Dan semarak keagungan Allah. Ya. Menjadi dosa. Kenapa? Karena mencuri kemuliaan Tuhan. Menjadi dosa. Kenapa? Karena yang menonjol lagi bukan lagi kecemerlangan hadirat Tuhan. Tetapi yang menonjol itu apa? Motivasi yang salah. Ya. Motivasi yang salah. Mungkin awalnya roh. Mungkin awalnya dimulai dengan roh. Ya. Anugerah Tuhan saya mengembalakan sudah jalan 23 tahun Bapak Ibu. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan. Ya, saya perhatikan. Motivasi yang khususnya pribadi saya yang awalnya dari roh, memulai dari roh, berjalan waktu, ya bisa mengarah kepada kedagingan. Karena itu cepat bertobat. Minta maaf berapa banyak ada hamba Tuhan memulai dengan roh, berkata saya punya nasab, saya janji sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, dan dilakukan nasab tersebut. Saya lakukan ini buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, bukan cari untung. Berjalan waktu, belum lama, baru setahun, 2 tahun, sudah menghasilkan ini, sudah berubah motivasinya. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Dari doxa menjadi dosa. Itulah yang disebut tadi, dari kabot menjadi ikabot. Kenapa? Dari kemuliaan Tuhan, akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Dari doxa, dari kecemerlangan hadirat Tuhan, menjadi dosa. Berubah motivasinya. Karena itu, saya ditaruh Tuhan. Saya ditaruh visi Tuhan. Dalam pelayanan ini, mari kita jaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kemuliaan Tuhan yang sudah nyata di dalam pelayanan kita. Dalam kehidupan kita. Mari kita jaga. Supaya jangan sampai kita yang memulai dengan roh, akhirnya berakhir dengan kedagingan. Haleluya. Nah, puji Tuhan, sekarang Tuhan berikan tuntunan. Rumah doa ini bergerak kepada bangsa-bangsa. Sehingga disebut menara diaspora House of Glory. Untuk menjangkau lebih banyak lagi. Pasti Tuhan berkati. Tapi kita harus hati-hati ke depan setelah diberkati. Haleluya. Tuhan berkati kita lewat Zoom. Tuhan berkati kita lewat YouTube dan sebagainya. Tetapi tujuannya bukan mendapatkan untung dari YouTube. Bukan mendapatkan uang dari YouTube. Tapi tujuan kita itu bagaimana pesan-pesan ilahi, visi-visi Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat-berkat ini bisa menjangkau banyak orang. Soal berkat itu dari Tuhan. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pimpinan di gereja yang Tuhan percayakan. Saya sempatkan kepada tim online saya supaya apa?
Kedepannya itu kita tidak perlu lagi tulis, tolong describe, tolong di ini, tolong, tidak perlu lagi. Itu harus dihilangkan. Karena tujuan kita itu bukan untuk itu tujuannya. Tujuan kita itu menampilkan di Zoom ini, menampilkan di YouTube ini. Tujuan itu supaya semua orang diberkati. Soal kita diberkati itu urusan Tuhan. Supaya apa? Tujuannya itu supaya kita jaga kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak cari untung apa yang Tuhan percayakan. Haleluya. Karena Tuhan mau pakai kita, saudara. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, nomor 2, inti khotbah ini adalah ada 5. Saya dengan cepat karena waktu seharusnya sudah habis ini. Ya, ada 5 hal supaya kita tetap di dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan. Amin. Ya, bagaimana kita tetap dalam kabot. Jangan jadi ikabot. Bagaimana kita tetap dalam doksa. Jangan jadi dosa. Ini yang kita jaga. Ya. Ada 5 poin bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan. Ada 5 hal bagaimana mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Sehingga kita tidak curi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, catat dengan cepat. Hal yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, iman. Yang ketiga, kekudusan. Yang keempat, unity. Dan yang kelima, doa. Ada 5 hal bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan. Ada 5 hal bagaimana supaya kemuliaan Tuhan, kabot itu semakin besar. Sehingga bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut itu. Itu. Ya. Sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Kita tidak curi kemuliaan Tuhan. Ya. Seperti gembala pembina kami katakan, jangan cari untung dari kemuliaan Tuhan itu. Jangan menyalahgunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jangan sampai saya dipakai Tuhan menggunakan pemakaian itu untuk mencari untung dari karunia-karunia kesembuhan dan mujizat. Karena itu bagaimana kita tetap menjaga supaya kabot itu tidak menjadi ikabot. Dosa itu tidak menjadi dosa. Karena mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita yang memulai dengan roh. Memulai dengan panggilan ilahi. Memulai dengan murni melayani Tuhan. Memulai dengan nasar. Memulai dengan janji. Ini semua untuk Tuhan. Jangan sampai diakhiri dengan kedagingan. Udah banyak terjadi, saudara. Karena itu, ini teguran keras bagi saya, bagi kita semua yang melayani. Supaya tetap di dalam kabot. Supaya tetap dalam doksa. Bukan dosa ya, doksa. Yang pertama, kerendahan hati. Tolong kita buka. Sefanya 3 ayat 11. Tolong ditunjukkan di layar. Sefanya 3 ayat yang ke-11. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan. Dengar ini. Tuhan bilang keras. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riak congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Haleluya. Hofni dan Pinias di 1 Samuel 14 begitu congkak, begitu sombong. Mereka tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Ya, mereka tidak menghormati hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Sewenang-wenang, semena-mena dengan caranya. Dan pada akhirnya mereka dengan pengalaman perang
pengalaman pelayanan. Mereka pikir dengan pengalaman pelayanan mereka sanggup mengalahkan orang Filistin. Buktinya kalah. Mereka coba dengan kata-kata rohani. Ya, seriak, teriak. Seperti bahasa rohani. Malam apa yang Tuhan katakan kepada musuh? Jangan takut. Hadapi bangsa Israel. Akhirnya apa? Kalah bangsa Israel. Pertanyaan, apakah Tuhan berpihak kepada musuh? Tidak. Jawabannya adalah apa? Karena tidak menghormati hadirat Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menyingkirkan mereka dari Gunung Kudus. Orang-orang yang ria congkak. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita sombong. Ya, kita dipakai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita merasa paling hebat. Saya jago khotbah, jago pelayanan, bisa setting ini, bisa buat ini, buat bisa ini. Jadi sudah paling mahal harganya. Hati-hati saudara. Ya, kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Sudah rahasia umum kadang-kadang, sudah terkenal khotbah pakai tarif. Khotbah mesti begini, mesti fasilitas ini dan sebagainya. Curi kemuliaan Tuhan. Itu teguran Tuhan buat saya. Sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Jangan sampai. Saya berdoa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di Zoom ini. Jangan sampai kita curi kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Rendah hati. Katakan kiri kanan, rendah hati. 3 ciri rendah hati. Yang pertama, mau dibentuk. Kalau saya ditegur, sudah bertobatlah saya. Kalau saudara ditegur Tuhan, mari kita bertobat. Mau ditegur. Ciri yang kedua, orang yang rendah hati. Tidak mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ya sudah, kalau sudah salah, ya salah. Jangan cari lagi sensasi di mana-mana. Mau mencoba membenarkan diri. Akan lebih kelihatan boroknya. Sudah, berdiam diri saja. Minta ampun sama Tuhan. Miliki respon yang benar. Jangan pertahankan kebenaran diri. Jangan bahkan bela kebenaran. Biar kebenaran yang bela kita. Ciri yang ketiga, orang yang rendah hati. Mau mengampuni. Udah itu. Kalau kita rendah hati, kita mau dibentuk, mau diproses. Tidak mempertahankan kebenaran diri kita. Kita akui pada Tuhan. Dan kita mau mengampuni. Saya percaya. Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Tadi katakan, ya, seperti air menutupi. Wow, dahsyat. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, kesemarakan, keagungan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita, peran kita, keluarga kita. Kenapa? Karena kita punya yang pertama, rendah hati. Rendah hati. Orang yang congkak, orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Ya. Orang yang congkak, sekali lagi orang yang sombong itu akan direndahkan Tuhan. Mungkin sekarang tertawa. Mungkin sekarang berhela-hela. Kenapa? Karena merasa paling hebat. Tetapi di hadapan Tuhan akan disingkirkan dari orang-orang ini. Dari mana? Dari Gunung Kudus Tuhan. Hati-hati. Siapa Lucifer? Begitu dekat dengan Allah. Tapi ketika dia mulai congkak, dia mulai sombong di dalam hatinya, maka Allah menyingkirkan dia. Allah melemparkan dia ke bumi. Orang yang rendah hati pasti ditinggikan Tuhan. Amin. Orang yang rendah hati pasti dimuliakan Tuhan. Orang yang rendah hati, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Karena itu tetap jaga hati. Apa arti tetap jaga hati? Tadi mau dibentuk. Mau diproses. Tidak mempertahankan kebenaran diri. Dan mau mengampuni. Hal yang kedua, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Yang kedua, iman. Tolong di layar ditunjukkan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang. Perhatikan ini yang kedua. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa? Keras, baca. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari siapa? Huruf besar di situ. Mencari Dia, mencari Tuhan. Itu yang kedua, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Kabot, doksa, itu semakin nyata. Menonjol dalam hidup kita. Gitu apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Maksudnya apa? Kejar pribadi Tuhan. Bukan kejar ketenaran. Ya. Bukan kejar kejayaan. Bukan kejar cari untung di pekerjaan Tuhan. Bukan di situ tempatnya. Kalau cari untung di bisnis, di pekerjaan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, mau cari untung di mana pekerjaan Tuhan? Justru kalau bicara pekerjaan Tuhan, kita yang harus bayar harga. Kita yang harus berkorban. Itulah ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Bayar harga. Ya. Karena itu hal yang kedua, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apa? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari pribadinya. Sungguh-sungguh kejar hadirat Tuhan. Haleluya. Apa yang kita kejar di pelayanan? Mau cari muka. Muka sudah ada, kok mau dicari-cari. Yang kita cari wajah Tuhan. Itu membuat doksa kemuliaan Tuhan itu. Itu membuat kabut, semarak, hadirat kecemerlangan di dalam hadirat Tuhan itu. Itu akan semakin nyata. Yang kedua, iman. Apa? Sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh ada upah. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekalipun belum melihat, tapi tetap percaya. Haleluya. Yang ketiga, kekudusan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Harga mati. Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Yaitu pastikan kondisi kita hidup kudus. Berulang-ulang Pak Ferry katakan, tidak ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna. Tidak ada yang kebal dosa. Tapi ketika kita akui pada Tuhan. Dan minta ampun. Tidak menyembunyikan dosa. Maka kekudusan memenuhi kita. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Yang keempat, hal yang keempat, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu, kabut, doksa itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga terus hadirat Tuhan itu dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-8.
Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Dimulai dengan kalimat mereka. Setuju dengan saya, mereka ini lebih dari satu orang. Itu membuat kuat. Itu membuat kemuliaan Tuhan semakin nyata. Unity, bersama-sama. Bersama-sama. Ya. Saya tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada tim pelayanan doa. Saya tidak bisa berjalan sendiri ketika Tuhan tuntun ada visi untuk pelayanan online, tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan ini dan itu, harus bersama-sama. Dan bersama-sama itulah yang membuat kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata? Unity, bersama-sama. Katakan amin. Dan yang terakhir, ya, doa. Nomor 1, doa. Nomor 2, doa. Nomor 3, doa. Jadi, tidak ada lagi satu kata ini yang harus kita perhatikan selain doa. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan keputusan Tuhan bisa berubah karena doa. Karena itu mari, biar kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Doksa itu semakin nyata. Kabot itu semakin nyata. Dan bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan. Hal yang kelima, doa. Ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Buka bersama saya yang terakhir. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi bukan sekedar berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Saya percaya menara doa diaspora House of Glory Pondok Cabe untuk bangsa-bangsa. Amin. Untuk gereja-gereja. Jadi bukan untuk Pondok Cabe saja. Bukan hanya untuk Ferry Roaring. Nah, itu namanya ikabot itu. Itu namanya dosa lagi, bukan doksa lagi. Sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ini untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Untuk bangsa-bangsa. Biarlah menara doa diaspora ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, ambil alih hidup kami. Sejak kami jumpa Yesus secara pribadi, yang bertakhta lagi bukan diri kami, tapi Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami. Tuhan sebagai penguasa tunggal. Dan biarlah Tuhan, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut itu memenuhi kami. Terus kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan selanjutnya. Tuhan ampuni kami. Kami janji tidak curi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kabot, kesemarakan, keagungan, kecemerlangan di dalam hadirat Tuhan. Ketenaran, kehormatan, kebesaran, keagungan. Itulah doksa. Kemuliaan Tuhan. Itu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah. Ada di pekerjaan-pekerjaan. Ada di pelayanan-pelayanan. Akan ada di setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, tim pujian kembali lagi. Angkat pujian doa Yabes. Di layar tersebut Bapak Ibu ada nomor rekening ya. Persembahan kolektor via BCA 899 064
6415 atas nama Emilia Mariska Ruby. Ya, Bapak Ibu, mari tabur, berkati, karena ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan keuntungan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biar jadi berkat. Ya, sehingga rumah doa ini yang sekarang kita sebut menara doa diaspora bagi bangsa-bangsa. Silakan Diana, Pak Edi, angkat pujian doa Yabes. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, sempurnakan menara doa diaspora House of Glory dengan berkat-Mu ini ya Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua kita yang terus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah.